Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kita sambung lagi video tentang pemrograman Pascal. Di video pertama sudah kita bahas tentang bagaimana cara instalasi ya si program Pascal dan mengkoneksikannya dengan Visual Studio. Jadi teman-teman yang belum menginstal Pascal dan Visual Code-nya dan tidak tahu caranya bagaimana, silahkan ke video pertama di playlist Pascal. Untuk video kedua ini kita langsung aja bahas ke bagian berikutnya, yaitu Pascal program struktur. Jadi struktur Pascal ya. Secara basic itu yang pertama dimulai dari program name atau nama program, lalu di sini ada blok untuk bagian deskripsi. Jadi teman-teman, deklarasi ya, bukan deskripsi, deklarasi. Jadi di sini setelah nama program, deklarasikan sesuatu atau bahan-bahan apa saja yang akan dipakai di sebuah program nantinya. Lalu berikutnya masuk ke bagian main program, di mana blok-blok aplikasi atau instruksi-instruksi itu akan ada di bagian ini. Lalu di sini ada komen. Kalau komen itu tidak terlalu berpengaruh ke instruksi. Nah, sekarang bagaimana bentuk dari bagian deskripsi dan main program? Kita langsung ke bagian bawah. Jadi pada umumnya Pascal itu terdiri dari judul pernyataan, oke, lalu bagian deskripsi dan eksekusi. Jadi kalau di sini pada umumnya itu dibagi tiga ya. Yang pertama judul pernyataan, yaitu ini. Lalu bagian deskripsi ini ya, deskripsi sampai prosedur, ini deklarasi semua, bukan deskripsi, deklarasi ya. Lalu eksekusi, nah eksekusi di bagian sini dan ini gitu ya. Jadi ada dibagi tiga blok lah, pada umumnya seperti itu. Nah, untuk gambaran teman-teman bisa scroll ke bagian bawah. Di sini dijelaskan atau digambarkan. Yang pertama program, lalu di sini name of the program. Jadi nama program atau nama pernyataannya, atau nama, kalau algoritma, nama algoritma gitulah ya. Lalu di sini ada bagian news. Nah, news ini fungsinya adalah untuk memanggil atau ya untuk memanggil fungsi-fungsi prosedur atau library yang disediakan oleh Pascal. Jadi teman-teman, ini pasti kita akan pakai, yang ini wajib ya untuk pertama kali kita coding. Lalu berikutnya nanti akan dibahas tentang ada constanta, lalu ada variable, ada function, lalu di sini ada prosedur. Nah, ini blok prosedur sampai constanta ini adalah dinamakan dengan bagian deklarasi gitu. Jadi yang deklarasikan dulu bahan-bahan atau variabel atau constanta apa aja yang mau atau yang akan dipakai nanti di bagian ini. Nah, program yang akan dijalankan oleh Pascal, oleh aplikasi yang kita buat, adalah semua instruksi yang ada di bagian sini gitu. Jadi kalau teman-teman di sini misalkan membuat prosedur A, B, C, D, E, F, G, di sini bikin fungsi, lalu di sini bikin variabel dan bikin konstanta, tapi kalau tidak digunakan di bagian ini, maka semua instruksi atau deklarasi atau variabel yang ada di sini itu tidak akan dijalankan gitu ya. Jadi program akan selalu menjalankan apa-apa yang ada di dalam sini, begitu ya. Oke, sebagai contoh, untuk contoh coding awal nih, biasanya seperti biasa di bahasa pemrograman apapun kita harus buat dulu nih yang namanya program hello world. Jadi ini fungsinya adalah untuk menampilkan kata hello world di layar. Jadi perintahnya di sini ada write sama read key. Karena pada dasarnya Pascal itu dijalankan di command line-nya atau di DOS lah kalau zaman dulu gitu bahasanya. Jadi kalau tidak ada read key ketika dijalankan, ini langsung hilang. Jadi tampil hitam, hilang lagi. Nah, agar tidak hilang, kita pakai perintah yang namanya read key. Nah, tapi sekarang kita dijalankan di Visual Code. Di sini tidak pakai perintah read key pun sebetulnya akan tampil. Oke, kita buktikan ya. Jadi kemarin sudah bikin kita satu folder. Sekarang kita buat file baru yang namanya adalah hello world. Di sini sesuai ya, namain aja sama nama programnya helloworld.pas gitu. Jadi teman-teman caranya dari nama folder ini, lalu klik new file nih, new file, lalu kasih nama hello world, lalu titik pas.
Jadi syarat penamaan file itu tidak boleh ada spasi dan tidak boleh menggunakan simbol-simbol apa ya namanya, simbol-simbol aneh lah kayak dan, tanda seru, dan lain-lain, itu tidak boleh. Kecuali huruf besar, huruf kecil itu boleh, underscore juga boleh. Yang penting tidak boleh ada spasi. Oke, setelah ini lalu enter, maka di sini akan masuk ke bagian blok coding di sini guys ya. Oke, kita mulai dari apa dulu? Oke, apa yang harus kita ketik pertama kali? Seperti biasa, teman-teman sudah belajar algoritma sebelumnya. Di mana algoritma itu ada nama algoritma, ada deklarasi, dan ada deskripsi. Nah, di program juga sama. Pertama ada nama program. Jadi kalau kita balik lagi ke sini, kita masuk ke program name. Nah, program name cara penulisannya adalah program, lalu di sini nama programnya. Misalkan namanya adalah Hello World. Oke, jangan lupa titik koma. Lalu masuk ke bagian begin, lalu berikutnya enter, dan bisa di enter beberapa. Kalau misalkan sudah kebayang nih ada beberapa variabel atau fungsi atau prosedur yang akan kita buat. Lalu di sini jangan lupa begin dan end titik. Nah, ini adalah blok untuk instruksi utama yang akan kita buat di aplikasi ini. Jadi semua instruksinya kita jalankan di bagian ini. Nah, untuk bagian deskripsi, untuk kali ini kita isi hanya dengan news crt. Nah, jadi artinya kita memanggil fungsi atau library yang ada di CRT ini gitu. Jadi ini diabaikan dulu untuk kali ini, kita abaikan bagian apa ini, konstanta, variabel, fungsi, dan prosedur. Kita langsung ke bagian sini. Lalu tampilkan kata Hello World. Nah, di sini ada perintah write ln. Lalu di sini pesannya adalah Hello World. Nah, jangan lupa titik koma ya. Jangan lupa di setiap akhir baris yang kita buat diakhiri dengan titik koma. Nah, setelah itu lalu Ctrl S untuk menyimpan file dan kita jalankan. Jadi menjalankannya cukup klik yang segitiga ini, run code. Nah, jalan ya. Ini di sini nggak begitu kelihatan tuh. Ini udah jalan. Jalankan lagi. Jalan ya. Oke, kita jalankan lagi. Jalan nih. Jadi teman-teman silakan lihat yang tulisan Hello World ini. Nah, sekarang tambahin di sini tadi apa? Read key. Nah, read key ini fungsinya adalah untuk menahan agar aplikasi yang kita jalankan itu tidak langsung nutup. Jadi kalau ini aplikasi ini dijalankan di terminal atau kita jalankan Excel-nya ya ini. Coba kita buka filenya langsung nih ya. Coba. Kalau kita jalankan langsung, maka ini akan tuh jalan tapi langsung hilang. Nah, sekarang di bagian pasnya kita tambahkan read key. Titik koma, lalu Ctrl S. Lihat di sini ada tanda bulat putih, itu artinya apa yang kita edit itu belum tersimpan. Jadi tinggal Ctrl S, lalu kita running. Nah, udah jalan ya Hello World. Coba kita jalankan hasilnya. Nah, jadi tampil gini ya. Jadi read key itu untuk menahan si tampilan ini agar tidak langsung close gitu ya, fungsi si read key. Nah, sekarang tutupnya ya biasa close aja. Nah, teman-teman, jadi kalau mau menjalankan si exe-nya ini, teman-teman tinggal klik kanan lalu ke ini referral in explorer. Jadi pertamanya file.io file.o ya sama exe itu tidak ada, hanya ada hello fast. Tapi ketika kalian running, nah runningnya udah jalan, ini akan terbentuk nih dengan sendirinya gitu. Jadi untuk menjalankan langsung di Explorer, teman-teman tinggal klik kanan lalu pilih yang File Explorer. Lalu di sini tinggal double klik atau klik kanan open. Tuh, jadi ini hasilnya ya, Hello World. Begitu. Kita balik lagi ke kodenya. Jadi sudah kebayang ya, sudah jelas bahwa perintah write ini adalah untuk menampilkan kata yang ada di dalam kurung gitu. Nah, lalu di sini gunakan kutip 1 bukan kutip 2, dan di bagian bawahnya tuliskan read key untuk menahan biar aplikasinya tidak langsung keluar. Itu pelajaran yang pertama. Oke.
Oke, di sini dijelaskan. Nah, maka hasilnya sama ya. Hello World. Lalu di sini dijelaskan nih. Di baris pertama ada kata program Hello World. Jadi artinya nama programnya adalah Hello World. Nah, berikutnya ada perintah use CRT nih. Use CRT. Nah, use CRT jadi artinya bahwa aplikasi kita akan menggunakan library ya, library yang ada di modulnya CRT. Nah, ini kita bahas di video berikutnya untuk lebih dalamnya. Nah, berikutnya di sini ada statement yang diawali dengan begin dan end. Jadi yang ini ya, ada begin dan end. Jadi setiap aplikasi yang kita bikin pasti harus ditulis di dalam blok begin dan end. Gitu. End-nya lihat ya, diperhatikan end-nya end titik. Bukan titik koma di sini ya dijelaskan. Jadi bukan titik koma. Kalau titik koma adalah bagian-bagian program nanti yang ada di antara begin end ini. Jadi di bagian dalam ini boleh ada begin end lagi, tapi end-nya itu menggunakan titik koma, bukan end titik. Jadi kalau end titik artinya akhir dari sebuah blok aplikasi atau blok instruksi atau program yang kita bikin. Jadi begin end ini, end titik ini di satu aplikasi, di satu program gitu pasti cuman ada satu di bagian akhir aja gitu ya. Jadi ini end, ini begin, begitu. Nah, lalu berikutnya kalau kita lihat di bagian ini nih ya, teman-teman lihat ada bagian bintang-bintang. Coba kita lihat ke atas. Nah, di sini. Nah, ini untuk bintang, kata-kata yang ada di dalam bintang ini adalah hanya komen atau menjelaskan bagian blok ini adalah program untuk apa, misalkan gini ya. Kita balik lagi ke sini, misalkan di sini ada keterangan nih. Jadi kalau tadi keterangannya adalah dalam kurung bintang-bintang. Nah, ini hanya sebuah keterangan. Ini modul untuk menampilkan kata hello world misalkan gitu ya. Nah, jadi kata-kata yang ada di sini di dalam kurung siku bintang ini tidak akan dijalankan atau tidak akan dikenal oleh si Pascal sebagai sebuah instruksi. Jadi ini hanya keterangan, hanya menjelaskan modul ini adalah modul untuk apa gitu. Jadi kebutuhan buat programmer aja, bukan untuk ditampilkan. Nah, cara penulisannya bisa seperti ini atau bisa juga kalian menggunakan /2. Nah, ini sama ya. Jadi sama, bisa menggunakan garis miring 2 atau menggunakan kurung buka bintang, kurung tutup bintang. Begitu. Ini komen. Kalau di sini adalah yang ini. Oke, komen. Jadi komen-komen atau keterangan yang tidak dianggap sebagai instruksi gitu ya. Oke, berikutnya di sini ada perintah write atau statement write ln. Nah, ini fungsinya adalah untuk menampilkan kata hello world di layar sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Lalu berikutnya ada read key, tadi sudah jelaskan juga, lalu diakhiri dengan n. Ya, n titik ya. Jadi n titik ini fungsinya adalah untuk mengakhiri instruksi-instruksi dari sebuah program yang telah kita buat. Begitu. Oke, ini ke bawah hanya cara menjalankan di Linux dan lain sebagainya. Tadi cara menjalankannya simple sekali. Jadi teman-teman kalau sudah beres nih codingnya, programnya teman-teman tinggal di running atau dijalankan apakah error atau tidak error. Nah, ini caranya ya. Teman-teman tinggal klik segitiga ini. Lalu kita lihat di bagian bawah ini hello world, berarti sudah jalan. Oke. Nah, sedikit saya tambahkan agar setiap kalian menjalankan aplikasi ini tidak banyak gitu ya bekas-bekas yang sebelumnya nih, biar nggak pusing. Teman-teman di sini tambahkan perintah clear scr. Nah, jadi clear screen jadi artinya untuk membersihkan tampilan-tampilan sebelumnya gitu ya. Coba Ctrl S lalu kita jalankan. Nah, jadi tulisan-tulisan ini yang sebelumnya banyak ini akan dibersihkan. Jalankan lagi tuh gitu ya. Jadi tidak pusing. Jadi yang ditampilkan adalah hanya tampilan yang sesuai instruksi yang kita bikin, begitu ya. Jadi fungsi clear scr untuk membersihkan layar. Oke, kita balik lagi ke sini sudah. Oke, lanjut ya, paham ya? Oke, paham. Langsung next. Jadi kita dua sub aja di sini. Jadi struktur sama basic syntax. Nah, di sini sudah masuk ke bagian variable, function, lalu ada comment, case sensitive, Pascal statement.
Lalu di sini ada beberapa perintah-perintah yang akan kita pakai di coding berikutnya. Lalu ada set karakter apa aja yang mau dipakai. Oke, kita balik lagi ke bagian awal. Oke, berikutnya kita next ya. Pelajaran berikutnya adalah tentang basic syntax. Nah, berikutnya kita kenali dulu istilah-istilah yang akan dipakai nantinya, yaitu diantara yang pertama di sini ada variabel. Jadi variabel ini di blok variabel kata kuncinya adalah dengan kata var gitu ya. Jadi contohnya kayak gini penulisannya ada var, lalu nama variabel, koma variabel kedua, bla bla bla, tidak terbatas. Lalu di sini tipe dari variabelnya gitu ya. Tipe datanya misalkan integer, real dan apapun itulah ya. Jadi cara penulisannya di sini ada kata kunci var, katanya seperti itu. Oke. Nah, di sini dijelaskan bahwa variabel itu tidak dideklarasikan di dalam sebuah fungsi. Jadi si variabel ini dituliskan di luar begin dan end. Namun si var ini bisa juga dideklarasikan setelah ini nih, setelah prosedur atau fungsi. Jadi nanti contohnya seperti apa nanti kita bahas di video-video berikutnya. Di sini lebih ke penjelasannya secara umum dulu ya, guys. Lalu di sini ada prosedur atau fungsi, di mana di dalam Pascal itu ada yang namanya prosedur, di mana prosedur ini merupakan sekumpulan instruksi yang tidak mengembalikan nilai gitu kalau prosedur. Jadi instruksi-instruksi yang tidak mengembalikan nilai, tapi kalau fungsi adalah instruksi yang mengembalikan nilai. Mungkin teman-teman belum kebayang seperti apa, kita lihat aja dulu formatnya seperti ini cara penulisannya. Jadi kalau fungsi, lalu di sini ada nama fungsi dan di sini variabel yang dibutuhkan. Lalu ada di sini ada return value. Jadi nilai apa yang dikembalikan untuk nama fungsi ini gitu ya. Nah, kalau prosedur di sini nama prosedurnya apa, lalu variabel tapi tidak ada return ya, tidak ada nilai yang untuk dikembalikan. Berikutnya komen, tadi sudah dibahas sedikit. Komen itu untuk multiple komen, cara penulisannya kayak gini. Jadi multiple itu artinya contohnya seperti ini. Kita langsung aja praktek ya. Misalkan di sini ada keterangan lebih dari satu baris maksudnya. Nah, ini berfungsi untuk kalian komen tapi lebih dari satu baris tuh. Jadi tinggal enter. Yang penting awal dan akhirnya ada kata ini. Ada tulisan bintang dalam kurung bintang, terus bintang kurung tutup. Jadi ini fungsinya untuk memberikan komen tapi lebih dari satu baris. Lalu berikutnya di sini katanya kalau untuk satu baris nih gunakan kurung kurawal. Nah, kalau untuk satu baris kurung kurawal. Coba kita tulis guys, kurung kurawal. Ini untuk satu baris seperti ini contohnya ya. Ini mau pakai spasi atau tidak pengaruh. Coba kalau kita enter bisa juga guys ternyata ya. Coba kita running. Nah, sama ya jalannya, oh belum di save. Ctrl S, coba running. Running lagi, masih jalan guys. Atau kalau untuk satu baris bisa juga gini nih, yang tadi ya slash aja bisa nih. Tuh. Kalau slash benar-benar untuk satu baris, jadi baris yang keduanya itu sudah dianggap error. Jadi ketika kalian Ctrl S lalu dijalankan, nah ini ada pesan error tuh, not found ya. Jadi kalau mau beberapa baris tapi menggunakan slash, kalian tinggal kasih aja slash semuanya kayak gini. Oke, jadi kurung kurawal atau kurung buka kurung tutup menggunakan seperti ini. Itu untuk komen. Nah, berikutnya di sini ada case sensitive. Nah, di sini dijelaskan bahwa Pascal itu tidak mengenal huruf besar atau huruf kecil. Jadi non case sensitive lah. Jadi artinya kalian bisa menuliskan sebuah variabel dengan huruf besar, misalkannya di inisialisasinya huruf besar. Lalu nanti pas pemanggilannya misalnya huruf kecil, itu tidak masalah asal kata atau tulisannya sama ya, berfungsi juga untuk prosedur, untuk fungsi, untuk prosedur dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau kalian misalkan nih contoh nuliskan variabel adalah a variabel, nah nanti ketika manggilnya ditulisnya a kecil nih variabel, nah itu tidak berpengaruh kalau di Pascal ya. Lalu berikutnya di sini ada Pascal statement. Nah, pernyataan-pernyataan tadi bisa berupa deklarasi, bisa berupa penugasan, bisa berupa dalam pembacaan baca, menulis dan lain sebagainya. Ya, contohnya seperti ini, readlen jadi artinya baca A, B, C. Lalu S, nah ini deklarasi ya, S diisi oleh A, B di plus C dibagi 2,0. Lalu area diisi oleh ini. Nah, jadi ini sebuah deskripsi, ini harus pasti ya cara penulisannya.
Lalu di sini write-line tampilkan area. Jadi menampilkan area hasil hitungan dari sini. Nah, ini yang disebut dengan Pascal statement. Lalu berikutnya di sini bahwa statement-statement dalam Pascal itu sudah disediakannya beberapa bahasa Pascal yang spesifik atau library lah intinya ya, library yang sudah disediakan di Pascal. Seperti contoh misalkannya di sini ada the words, lalu ada program, ada input, output, paril, begin, readline, writeline. Jadi ini tulisan-tulisan ini atau sintak-sintak ini adalah kata-kata program, kata-kata instruksi yang sudah disediakan oleh si Pascal. Jadi teman-teman tidak bisa ngerubah nih program jadi misalkan instruksi dibaca dari nggak bisa ya, program udah bahasa Pascal itu sendiri. Jadi selain kata-kata ini ada juga yang lain nih kayak ini, ada n, ada array, begain, terus ada case, constanta dan lain-lain. Lalu berikutnya karakter-karakter ya yang diidentifikasi oleh si Pascal itu diantaranya semua huruf besar A B C D sampai Z, semua huruf kecil yang bisa dibaca ya oleh Pascal. Lalu angka dari 0 sampai 9, lalu simbol-simbol dan semuanya. Jadi artinya semua yang ada di keyboard itu bisa dibaca oleh si Pascal jadi sebuah instruksi. Jadi tergantung perintah yang kalian berikan gitu ya. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk video kedua ini. Jadi lebih ke struktur dan basic dari sintak bahasa Pascal gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut ke video berikutnya, yaitu video ketiga. Kita bahas tentang tipe data yang dikenal di Pascal. Nah, di sini sudah ada polanya, baganya seperti ini. Kita bahas satu-satu dan langsung praktekkan ya bagaimana cara pengkodingannya. Oke, segitu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.